di kereta itu bahwa ada masalah gitu ya di rel apa kereta gitu ya, yang membuat kereta itu harus menunggu 10 sampai 15 menit untuk sampai ke stasiun Manggarai ini. Ya Mas Agus ya nggak masalah, udah tidur aja dia merem-merem kan, ngantuk, meremelek. Nah tiba-tiba udah selesai tuh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian semua tuh pada sehat semua ya. Karena cuacanya akhir-akhir ini tuh nggak jelas kawan-kawan. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan besar, tiba-tiba gerimis. Ya pokoknya semuanya semoga pada sehat ya kawan-kawan. Nah saya tuh udah kembali nongol nih di layar kaca kalian. Udah tahu dong pastinya. Ada yang mau saya ceritain kawan-kawan. Karena ada email. Oke kawan-kawan, sebelum saya bercerita seperti biasa nih kawan-kawan, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share. Terima kasih banyak. Yang belum, ayo dong subscribe. Saya tuh udah lihat loh banyak yang nonton tapi belum subscribe. Ayo dong kalian subscribe. Masa kalian gak mau nonton kisah-kisah nyata yang dikirimin sama kawan-kawan semua? Oh iya, untuk yang mau kirim kisah nyatanya itu bisa kalian kirimkan melalui Facebook saya Sandy Caroline, Instagram saya Sandy Caroline, atau email kisah Sandy. Emailnya itu citranuansa9@gmail.com kawan-kawan. Jadi kalian bisa kirimin tuh ceritanya ke situ. Nanti saya akan menceritakan kembali di YouTube ini ya kawan-kawan ya. Cerita kali ini judulnya itu Kereta Hantu. Nah cerita ini diceritakan oleh Mas Agus. Oke lanjut aja ya kawan-kawan ya ke ceritanya. Begini ceritanya. Cerita ini bermula ketika Mas Agus itu kerja di Jakarta. Memang Mas Agus ini udah kelibet. Mas Agus ini memang orang Jakarta lah kawan-kawan ya. Jadi semua keluarganya memang di Jakarta. Tapi baru kali ini dia tuh kerja di Jakarta. Dia tuh biasanya kerjanya di daerah Bogor, Bandung kata dia. Nah di Jakarta ini, di cabang Jakarta dia dipindahkan. Dia itu kalau berangkat kerja dan pergi kerja itu menggunakan kereta api kawan-kawan. Nah kereta api ini biasanya dia jalan tuh dari rumahnya itu naik angkot terus naik ke stasiun, kemudian nyampe tempat kerjanya. Jadi nggak begitu jauh dari stasiun kereta nih tempat kerjanya. Nah pada hari itu katanya Mas Agus, hari Jumat, dia inget banget tuh harinya hari Jumat nih di tahun 2004 kata dia. Nah dia tuh pulang malam banget. Emang pada saat itu kata dia jam kerjanya dia tuh memang malam dan ada tamu yang harus dilayani tuh sampai malam gitu kan. Ini bentuknya sebuah kafe kata dia. Karena udah malam dia tuh lari-lari dan menuju ini stasiun karena dia tuh pengen naik kereta gitu. Dia pengen ngejar kereta terakhir pada saat itu. Nah begitu sampai ke sana dia lihat, oh ternyata kereta terakhir itu masih ada kawan-kawan, dan dia ke Uber nih. Dia naik nih akhirnya di kereta itu. Di dalam kereta itu ada 4 orang. Nah mama Mas Agus jadi 5 orang ya, 2 cewek 2 cowok sama Mas Agus. Jadi cowoknya 3 ya sama Mas Agus. Nah semuanya itu rata-rata nunduk gitu karena ngantuk tidur gitu kan, udah malam jadi pada ngorok semua tuh di kereta kata Mas Agus. Mas Agus pun sama, kecapean, akhirnya dia juga ketiduran deh tuh ya. Stasiun Manggarai lumayan jauh kata dia, jadi dia tuh agak ngantuk. Dia itu tiba-tiba terbangun itu, dibangunin sama katanya ada penumpang lain, perempuan gitu di sebelah dia. Dia pun kaget karena tadi waktu dia naik itu kereta itu di sebelahnya dia itu nggak ada penumpang sama sekali. Dia dibangunin tiba-tiba, Mas permisi gitu. Nah dia kaget, hah? Bengong gitu. Iya mbak, saya mau nanya stasiun Duri masih jauh atau enggak? Nah Mas Agus ngomong, stasiun Durinya itu masih jauh mbak gitu, mungkin setelah stasiun Manggarai. Oh gitu katanya. Oh ya udah makasih Mas. Udah abis itu mereka nggak ngobrol lagi nih. Mas Agus kembali ngantuk.
Nah, tiba-tiba Mas Agus ngantuk, ada pengumuman di kereta itu bahwa ada masalah gitu ya di rel apa kereta gitu ya, yang membuat kereta itu harus menunggu 10 sampai 15 menit untuk sampai ke stasiun Manggarai ini. Ya Mas Agus ya nggak masalah, udah tidur aja dia, merem-merem kan, ngantuk, meremelek. Nah, tiba-tiba udah selesai itu masalah, kereta itu kembali berjalan nih kawan-kawan. Pas Mas Agus mau turun, Mas Agus perhatikan perempuan yang ada di sebelah dia, ya kan? Perempuannya pakai dress gitu, kata Mas Agus, dress selutut, katanya warnanya putih gitu kan, rambutnya ya segini sebahu. Nah, terus dia lihat kan orang pada turun semua di stasiun Manggarai. Nah, Mas Agus kan emang mau turun kan di stasiun Manggarai kan. Dia lihat perempuan itu juga siap-siap mau turun. Terus Mas Agus nanya, Mbak katanya mau ke stasiun Duri, kok ke stasiun Manggarai? Ah, saya nggak berani Mas, saya sendirian di gerbong katanya. Saya nggak berani, makanya saya mau turun aja lah di sini. Mau naik yang lain aja, katanya mobil apa-apaan. Lah terus si Mas Agus bilang, ya udah Mbak, katanya saya temenin ke stasiun Duri ke depan gitu. Terus Mas Agus kan rasa kasihannya dia gitu kan ya, namanya perempuan gitu, dia pikir sendirian, udah deh temenin aja. Si Mbak ini bilang, oh iya kalau gitu makasih banyak Mas, katanya ya udah oke deh kata dia. Kembali duduk nih Mas Agus sama perempuan ini, ngobrol bentar. Terus akhirnya perempuan ini bilang, Mas saya mau ke toilet dulu ya. Ke toilet? Iya kan keretanya juga katanya belum jalan nih, lagi nungguin. Oh ya udah ke toilet. Mas Agus sendirian duduk kan di bangku itu, bangku yang penumpang itu. Lah tiba-tiba ada security datang nih, nyamperin Mas Agus, bilang, Mas, ngapain di sini? Lah Mas Agus bilang, saya mau ke stasiun Duri Pak, jadi saya nunggu keretanya ini mau jalan lagi. Iya, yang saya tanya ngapain Mas, katanya ada di tengah rel duduk. Di tengah rel? Mas Agus ngomong, saya kan di kereta yang mana? Katanya, coba Mas lihat, perhatiin Mas duduk di mana? Katanya. Lah Mas Agus ngeliat dong ke arah bawah. Lah beneran dia tuh duduknya di rel kereta itu. Lah iya, saya kok duduk di sini ya Pak? Lah Mas itu ngapain di sini? Tiba-tiba datang lagi 2 security, bilang, Mas, ini minum nih, disuruh minum kan. Saya tadi lihat loh, katanya security yang satu baru datang nih. Saya lihat loh, Mas tuh katanya jalan kaki. Capek banget Mas, katanya jalan kaki sendirian dari sono, saya lihat di tengah rel. Hah? Enggak, saya tadi naik kereta, demi Allah saya naik kereta. Enggak ada kereta Mas. Mas tuh enggak naik apa-apa, jalan kaki katanya dari sono, saya liatin, kata security-nya. Ih Pak, saya demi Allah Pak, katanya demi Rasulullah saya tuh naik kereta, katanya. Saya tuh ngerasa naik kereta. Tapi Mas, saya ngeliat nih dengan mata kepala saya sendiri, kata security-nya. Mas itu jalan kaki di tengah rel sendirian, katanya gitu. Mas Agus bengong gitu. Hah? Masa iya gitu ya gue tadi kayak gitu? Udah katanya, Mas gini aja dah katanya. Mas tadi kan nungguin siapa? Saya nungguin teman saya perempuan gitu. Perempuan siapa? Katanya. Tadi dia kan di gerbong kan ada katanya ada toilet. Nah saya tuh bilang, dia mau ke toilet dulu. Toilet yang mana Mas? Mas itu aja dari tadi jalan kaki. Jadi nggak ada katanya toilet. Masnya nih udah coba nyebut dulu astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim, Mas Agus nyebut. Udah katanya, udah yuk naik aja, naik. Akhirnya naikkan mereka ke bangku tunggu tuh kan. Mas katanya ini udah malam, katanya security-nya. Sekarang saya minta nomor telepon keluarga Mas aja biar keluarganya jemput di sini. Masnya jangan pulang sendirian, takutnya terjadi apa-apa, katanya. Bapak security-nya baik banget tuh, kata Mas Agus. Akhirnya ditelepon orang tuanya Mas Agus. Datanglah nih bapaknya Mas Agus jemput pakai motor. Akhirnya Mas Agus pulang dengan bapaknya ini, kawan-kawan. Nah besok-besoknya Mas Agus karena ketakutan, akhirnya dia tuh pulang pergi naik motor, nggak jadi naik kereta lagi katanya. Udah sekali tuh dalam hidupnya dia katanya naik kereta hantu. Itu tahu nggak ya kawan-kawan, dia tuh kan sambil bawa tas gitu, tas gemblok ya. Itu ya Allah katanya tasnya aja sampai basah sama keringatnya dia, karena dia tuh jalan kaki dari tempat kerjanya sampai stasiun Manggarai. Besokannya kakinya pun pada sakit katanya. Pada sakit tuh, akhirnya dia sampai diurut tahu katanya gara-gara itu, karena dia tuh ngerasa katanya dalam kereta, padahal tuh kata security dia jalan kaki tahu dari
sana sampai stasiun Manggarai itu. Gitu ceritanya. Itu tahun 2004 kawan-kawan dia kejadian. Itu ceritanya. Oke kawan-kawan, semoga terhibur ya sama cerita-cerita saya. Terima kasih udah klik video ini. Tunggu ya cerita saya berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.